Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fajar, selamat siang Bu Nanda, dan selamat siang teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pelaporan Keuangan Sektor Publik dan Pelaporan Keuangan Konsolidasian Sektor Publik. Sebelum mulai ke materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama ada Alifa Zulfia Devi, NPM 91. Kemudian ada saya sendiri, Dia Oktaviani, NPM 94. Selanjutnya ada Bella Karunia, NPM 102. Kemudian Jasmine Valenia, NPM 122. Dan yang terakhir Heksanur, NPM 134. Baik, untuk materi yang pertama yaitu format laporan keuangan. Di sini bentuk-bentuk laporan keuangan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2005 menyatakan adanya bentuk-bentuk laporan keuangan yaitu sebagai berikut. Di sini terdapat 6 bentuk laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Neraca merupakan gambaran keuangan dari suatu entitas pada satu titik waktu. Bentuk yang kedua yaitu laporan arus kas, di mana laporan arus kas ini merupakan laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi. Dalam laporan ini, perubahan posisi kas dapat kita lihat dari 3 sisi, yaitu aktivitas, operasi, pendanaan, serta investasi. Bentuk yang ketiga yaitu ada laporan kinerja keuangan atau surplus defisit. Laporan kinerja keuangan atau surplus defisit ini merupakan laporan yang menggambarkan kinerja keuangan entitas atau di sini pemerintah daerah dalam satu periode akuntansi. Kinerja sendiri digambarkan sebagai kemampuan pemerintah menciptakan surplus. Yang keempat yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini merupakan laporan yang menyajikan informasi yang menyebabkan perubahan ekuitas selama satu periode tertentu. Dengan diawali saldo ekuitas awal periode, yang selanjutnya diikuti peristiwa yang menyebabkan kenaikan serta penurunan ekuitas pemilik yang dilaporkan. Bentuk yang kelima yaitu ada nota perhitungan anggaran atau LRA. LRA di sini yaitu laporan yang menjelaskan selisih antara jumlah yang telah dianggarkan dalam APBD di awal periode dengan jumlah yang telah terrealisasi dalam APBD akhir periode. Dan bentuk yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau CALK ini merupakan catatan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuan umum dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pengguna untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber yang dipakai oleh suatu entitas dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan ragam pelaporan yang ada, analisis laporan keuangan dapat terbagi menjadi laporan kinerja keuangan atau neraca yang terdiri dari likuiditas pemerintahan, komposisi investasi, kekayaan pemerintah, komposisi kewajiban, revaluasi cadangan, dan komposisi utang pensiun. Kemudian laporan kinerja keuangan atau surplus atau defisit yang terdiri dari efektivitas penarikan pajak, tingkat pelanggaran peraturan keuangan, komposisi pendapatan, komposisi pengeluaran, beban bunga pinjaman, dan rugi surplus transaksi mata uang. Dan yang terakhir, laporan arus kas yang terdiri dari komposisi arus kas, tingkat penarikan pajak baik individual, organisasi maupun produk, komposisi pajak tidak langsung, komposisi likuiditas pendapatan lain-lain,
komposisi pengeluaran kas, komposisi pengeluaran investasi, komposisi pencairan investasi, dan komposisi likuiditas pertukaran mata uang. Selain itu, pengukuran kinerja perekonomian dapat dilakukan dengan beberapa indikator. Yang pertama yaitu indikator pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari pendapatan nasional bruto per kapita, tingkat konsumsi per kapita, volume ekspor, dan harga-harga atau tingkat inflasi. Kemudian yang kedua ada indikator struktural yang terdiri dari persentase tabungan domestik bruto terhadap pendapatan nasional atau PNB, kemudian persentase investasi domestik bruto terhadap PNB, persentase barang-barang primer terhadap total ekspor, dan konsumsi energi per kapita. Dan yang terakhir yaitu indikator sosial yang terdiri dari tingkat kematian bayi, kemudian konsumsi kalori per kapita, tingkat pendidikan dasar, dan tingkat pendidikan menengah. Kemudian, materi selanjutnya yaitu timbulnya kendali bagi entitas lain untuk tujuan pelaporan keuangan. Dalam mengendalikan entitas lain untuk tujuan pelaporan keuangan, suatu entitas perlu diberikan pertimbangan terhadap hakikat hubungan antara kedua entitas. Selain itu, untuk tujuan-tujuan dalam rangka timbulnya pengendalian, entitas pengendali perlu untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai aktivitas entitas lain. Namun, dalam kasus lainnya, sebuah entitas yang tidak mendapatkan keuntungan finansial dari entitas lainnya akan mendapatkan keuntungan dari kemampuan entitas untuk mengatur entitas lain dalam pencapaian tujuan-tujuannya. Dengan demikian, sebuah entitas mendapatkan keuntungan finansial dan non-finansial dari berbagai aktivitas entitas lainnya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai pengendalian untuk tujuan pelaporan keuangan. Pengendalian untuk tujuan pelaporan keuangan pada suatu entitas berfungsi untuk mengatur kebijakan-kebijakan finansial dan operasional entitas lain, dan tidak mengharuskan adanya kepemilikan saham pada entitas lain. Entitas harus memiliki kekuasaan yang telah diberikan oleh perundang-undangan atau oleh perjanjian formal. Kekuasaan untuk pengendalian tidak bisa atau tidak berlaku jika kekuasaan tersebut mensyaratkan perubahan perundang-undangan. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasian adalah laporan keuangan dua atau lebih entitas ekonomi yang disajikan seolah-olah seperti entitas tunggal. Kelengkapan yang diperlukan dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian adalah bukti-bukti transaksi, laporan keuangan dinas, dan kertas kerja. Hubungan antara entitas pengendali, Pemda, Pemkab, Pemkot, dengan entitas kendalian. Hubungan antara dinas-dinas dengan Pemda, Pemkab, Pemkot dapat disamakan dengan hubungan antara investor dengan investe, di mana dinas-dinas sebagai investe, sementara Pemda, Pemkab, atau Pemkot sebagai investor. Ada dua jenis pencatatan yang digunakan, yaitu yang pertama surplus atau defisit, entitas kendalian yang tidak dipisahkan, dan yang kedua surplus atau defisit entitas kendalian dipisahkan. Penyajian laporan keuangan konsolidasi. Suatu entitas pengendali yang memiliki entitas kendalian secara keseluruhan perlu menyajikan laporan keuangan konsolidasian kepada para pengguna laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan informasi mereka dapat terpenuhi dengan laporan keuangan konsolidasian milik entitas pengendali. Para pengguna laporan keuangan entitas pengendali biasanya memperhatikan hal-hal yang membutuhkan pengetahuan tentang peristiwa mengenai masalah keuangan dari entitas ekonomi secara keseluruhan. Lingkup laporan keuangan konsolidasian. Suatu entitas kendalian seharusnya dikeluarkan dari konsolidasi jika 1. Pengendalian tersebut diharapkan bersifat sementara karena entitas kendalian didapatkan dan dimiliki dengan maksud untuk dijual atau dilepaskan dalam waktu dekat. Kedua, entitas kendalian tersebut seharusnya mempertanggungjawabkan kegiatannya jika melakukan investasi. Salah satu contoh pengendalian sementara adalah kondisi di mana suatu entitas kendalian diperoleh dengan maksud untuk dilepas atau dijual dalam jangka pendek. Suatu entitas akan menjadi subjek dari batasan ketat yang mencegah entitas lain untuk berupaya memperoleh manfaat dari berbagai aktivitasnya. Prosedur konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggabungkan laporan keuangan entitas pengendali atau Pemda dengan entitas kendaliannya atau dinas berdasarkan line by line
dan menambahkan jumlah ke pos-pos sesuai dengan kelompok dan jenis masing-masing laporan yang sesuai dalam elemen neraca seperti aktiva, utang atau aktiva atau ekuitas bersih, pendapatan, dan biaya. Untuk prosedur penyusunannya, yang pertama ada membuat zona eliminasi, yang kedua membuat kata kerja, yang ketiga membuat laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasi harus menyajikan informasi keuangan sebagai entitas tunggal. Dalam hal ini, langkah-langkah yang harus diperhatikan seperti yang pertama, eliminasi jumlah investasi tercatat dengan aktiva bersih entitas pengendali atau Pemda pada setiap entitas kendalian atau dinas. Yang kedua, menghitung secara akurat partisipasi minoritas dalam surplus dan atau defisit bersih oleh entitas keadilan atau dinas dialokasikan kepada entitas pengendali atau Pemda. Dan yang terakhir, identifikasi dan menyajikan partisipasi minoritas secara terpisah dari kewajiban dan aktiva atau ekuitas bersih entitas pengendali atau Pemda. Sampailah kita pada materi yang terakhir, yakni pengiriman antar unit kerja. Pengiriman antar unit kerja ini memiliki dua jenis, yakni pengiriman kas antar unit kerja dan pengiriman barang antar unit kerja. Pengiriman kas antar unit kerja ini dilakukan oleh 3 pihak, yakni dinas pengirim, dinas penerima, dan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Pengiriman barang antar unit kerja ini memiliki pengaruh yang sama dengan pengiriman kas antar dinas. Perbedaannya terletak pada biaya. Adanya transaksi ini berarti barang tersebut diangkut 2 kali dari Pemda ke dinas dan dari dinas tersebut ke dinas yang lain. Biaya angkut itu nantinya akan diakui sebagai kerugian oleh pemerintah daerah. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai pelaporan keuangan sektor publik dan pelaporan keuangan konsolidasian sektor publik. Dan kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama presentasi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.